Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan membahas interlude yang cukup the best menurut Mimin pribadi, yaitu interlude Pavo. Pada interlude ini banyak hal yang sangat menarik, terutama dapat membuat pandangan kita lebih luas pada dunia nyata dan kehidupan. Mau tahu hal apa saja itu? Ya kalau gitu sebelum mulai seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Kalau sudah ayo kita gaskan masuk ke story. Interlude Pavo, di Jiang. Gelap mulai menghilang, dan sekali lagi terbangun dari tidurku. Walau sebenarnya tubuh ini sudah tidak membutuhkan tidur, tapi aku masih berusaha menjalani hidup dengan normal. Suara gerinda bergema di telingaku. Berjalan melalui jalan gelap ini melalui lapisan tanah, aku tiba di kota yang sudah kukenal yang seharusnya sudah punah selama zaman keemasan. Para penyintas pertempuran membangun kuburan tak dikenal, ini dengan batu bata dan ubin milik KCC. Ia beristirahat dengan tenang di bawah kolong metropolis, di mana ia seharusnya sudah tidak terganggu. Matahari buatan tergantung di atas kompleks bawah tanah ini, menciptakan siklus siang dan malam bagi manusia yang tinggal di sini. Bayangan biru samar berjalan. Mereka adalah penguasa di sini. Beberapa kelompok berkumpul di sini untuk saling berbincang. Berjalan dengan bahasa isyarat di sepanjang jalan setapak, lingkungan sekitarku berubah sesaat sebelum wajah yang familiar muncul di sebelahku. Nonaku, apakah Anda benar-benar ingin menerima tawaran itu? Aku tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Kita harus memahami apa yang ingin diperoleh masing-masing pihak. Ya, tapi... Jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padaku, maka orang terakhir yang memiliki akses ke tempat ini akan pergi. Bukankah lebih aman dengan cara ini? Tentu saja, aku tidak akan membiarkan insiden terjadi. Lagi pula, misiku belum berakhir. Itu... Sebagai penguasa, sudah tugasku untuk menyediakan tempat berlindung bagi rakyatku dan menanggung risiko atas nama mereka. Ya, saya tahu Anda selalu percaya itu. Bai Gui berubah menjadi cahaya biru redup dan menghilang di sekitarnya. Aku akan kembali dengan selamat. Bai Gui menghilang sambil berbicara. Saya tahu, dan semua orang di Kowloon pun tahu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Gui, aku berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan setapak. Modul penglihatanku memindai gedung-gedung di depanku. Sambil meletakkan tanganku di pagar pembatas, aku memejamkan mata dan mengikutinya sebagai panduan, membiarkan kenangan mengisi mindku. Di ruang pelatihan, Ku selalu menjadi pemenang, bahkan dalam bela diri tombak, dia menjadi yang terbaik dan tak terkalahkan. Mendapat pujian dari instrukturnya, tak membuat ia berbangga diri. Namun tak terduga, terdengar teriakan dari sebelah mengganggu percakapanku dan instruktur. Mendengar ini, instruktur bergegas menghampiri, Ku menyimpan peralatan latihan, dan mengikuti instruktur ke koridor. Di koridor, Ku melihat Villiers berjalan keluar dari kamar sebelah. Dia menepuk-nepuk pakaiannya saat berjalan keluar. 30 detik kemudian, lift berdering, beberapa staf medis mengenakan jubah putih keluar dengan berbagai peralatan medis dan masuk ke ruang pelatihan 307. Seorang lelaki tua pucat berjubah biru keluar dari lift dengan kursi rodanya sambil menemani staf medis. Bekas luka yang terlihat di tubuhnya menunjukkan bahwa ia mengalami pengalaman traumatis. Setelah petugas medis menutup pintu ruang pelatihan, Villiers berdiri di sampingku dan memberi hormat kepada pria di depannya. Meminta untuk tidak menyalahkannya, tapi orang itu justru berterima kasih. Suara serak lelaki itu terdengar seperti hembusan angin kencang yang merobek kain hingga berkeping-keping. Suara seperti itu tampaknya mustahil diciptakan oleh pita suara manusia. Agak komplain dipanggil Villi, tapi lelaki itu tertawa, dan ia memberitahukan bahwa mereka berdua sudah saatnya mengikuti kursus tahap lanjut. Ku dan Villiers memberi hormat dan berjalan menuju lift. Tepat saat mereka melewati kursi roda, pria itu berbicara lagi dengan suaranya yang serak, menanyakan doktrin yang diajarkan pada kelas terakhir. Doktrin tersebut hanya mendefinisikan satu dogma sentral. Pembelajaran kekaisaran hanyalah alat politik umat manusia. Kita tidak boleh terlalu membatasi diri. Hasil adalah prioritas utama. Jangan terpengaruh oleh emosi. Namun, bertindaklah sesuai dengan situasi yang ada. Kasih karunia harus diberikan dengan tujuan. Pria itu terkekeh mendengar jawabanku dan Villiers. Sambil menekan tombol di kursi rodanya, ia berjalan ke ujung koridor, dan memuji mereka berdua.
dan bilang mereka adalah harapan keluarga yang paling sempurna. Ku dan Villiers keluar dari dojo. Ku berdiri diam sambil menunggu pesawat pengangkut, dan Villiers menoleh ke arah dojo di belakangnya. Sudah berapa lama? Menghitung tidak ada artinya. Mungkin itu menyebabkan gangguan, tetapi kita menyelesaikan pekerjaan untuk keluarga. Ya, hanya kita berdua. Kita dibesarkan untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya ampun. Kepentingan bersama adalah satu-satunya yang menyatukan orang. Siapa yang mengira bahwa masyarakat yang saling mengeksploitasi dan tidak sedap dipandang seperti itu dapat bertahan hidup di planet ini begitu lama? Saat gemuruh pesawat pengangkut mendekat, Villiers mengakhiri percakapan dan berbalik menghadap zona pendaratan. Aku benci ini. Namun, ku hanya berdiri di sana sambil menatap Villiers dari belakang. Benci? Perasaan seperti apakah kebencian itu? Di ruangan emas terang dengan atap tinggi ini, rak buku berjejer di kedua sisi dengan berbagai panel data dan teks dalam urutan kronologis. Monitor layar setengah tergantung menunjukkan posisi terkini penghuninya. Bendera-bendera dinasti Kowloon sebelumnya tergantung di dinding di ujung rak buku. Beberapa telah memudar seiring waktu. Hal lain yang menunjukkan bekas luka bakar akibat perang tergantung di atas kubah. Ini adalah arsip KCC, Kowloon Chamber of Commerce. Ini adalah simbol sejarah dan kejayaan, berdiri di sudut KCC sebagai saksi, jejak leluhur manusia. Apa sebenarnya yang kita inginkan dari data ini? Untuk memahami sejarah, dan untuk merenungkan sejarah. Apakah ini sejarah? Yang kita lihat hanyalah para sejarawan yang memuji para pemenang dan mencela para pecundang. Kamu melihat pertempuran selama penggabungan KCC kan? Nenek moyang kita dipuji sebagai orang yang mencari keadilan, sementara anggota oposisi dicap sebagai kaum konservatif keras kepala dari era lampau. Mengapa begitu? Apakah karena sejarah ditulis oleh para pemenang, sementara para pecundang selalu salah? Kowloon menghancurkan masyarakat mereka, menghapus sejarah mereka, dan memaksakan apa yang dianggap Kowloon sebagai kebenaran pada manusia yang tidak beradab tersebut. Siapapun yang punya otak bisa melihat kesalahan dalam cara mereka. Namun, usaha para pemenang telah tercatat dalam catatan sejarah. Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa mereka akhirnya mampu menyatukan Kowloon, membuatnya lebih stabil. Bukankah ini hanya konsekuensialisme? Lihat ini. Villiers berkata, sambil menggeser panel datanya dengan lembut untuk mentransfer sejumlah besar data terenkripsi ke panel dataku. Apa ini? Aku memeriksa catatan data global. Sepertinya ada beberapa perbedaan dengan apa yang tercatat dalam sejarah. Betul, pria ini dicap sebagai pendosa karena menghancurkan Kowloon dan menyebabkan banyak kematian selama bencana alam yang melanda Kowloon beberapa tahun lalu. Bencana alam seharusnya tidak menyebabkan kehancuran seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah zaman keemasan. Yah, pada kenyataannya, dia mengorbankan hidupnya untuk menghentikan penyebaran kehancuran. Manusia tidak peduli dengan kebenaran. Mereka hanya menginginkan target untuk melampiaskan kemarahan dan kebencian mereka. Dengan begitu, mereka dapat berperan sebagai korban. Kebanyakan orang memilih jalan yang paling mudah. Beberapa orang yang ingat hancur karena tekanan selama bertahun-tahun. Aliansi yang tidak stabil pun bubar. Mengenai kebenaran, kebenaran telah lama terkubur di bawah kenyamanan masyarakat. Mencari keuntungan dan menghindari kerugian, itulah sifat manusia. Menghadapi kenyataan ini, dia tetap memilih untuk mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, ia bodoh karena tidak berpikir rasional. Jika ia memobilisasi hubungan masyarakat dan memberlakukan tindakan yang lebih keras untuk memenangkan dukungan orang lain, ceritanya bisa saja berbeda. Kapan manusia bisa sesempurna mesin? Pemenang? Pecundang? Mereka semua hanya tahu untuk memperjuangkan apapun yang mereka yakini. Sungguh kehidupan yang arogan dan bodoh. Benarkah begitu? Itu saja yang kulihat dari tumpukan data ini. Mengerikan. Jika mereka diberi kesempatan kedua, menurutmu apakah mereka akan membuat pilihan yang sama? Kurasa begitu. Umat manusia tidak mengerti bagaimana cara memperbaiki jalan hidup mereka. Kalau tidak, sejarah tidak akan terulang kembali.
Bagaimana jika itu dirimu? Mendengar ini, Villiers sempat kehilangan kata-kata sebelum tersenyum pahit. Aku tidak ingin mengakuinya, tapi aku akan tetap teguh pada keyakinanku. Terkadang, kesamaanku dengan manusia membuatku muak. Villiers menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ujung arsip. Ku terus mencari melalui data di depannya. Sungguh? Ku menatap gambar holografik di depannya, yang memperlihatkan kru pulau kembali dengan kemenangan. Dia tertawa dan menepuk bahu seorang kawan. Ini terlihat menyenangkan. Gambar berikutnya adalah seorang petugas medis yang berlutut di samping seorang prajurit yang terluka. Ia meletakkan tangan pria yang terluka itu di dahinya sambil menangis. Perut prajurit itu terbuka lebar, ia jelas tidak punya banyak waktu lagi. Lalu tanganku berhenti di gambar terakhir, yang memperlihatkan seorang prajurit Basia tersenyum saat berjalan menuju tumpukan kayu bakar. Berusaha meskipun kamu tahu bahwa kamu salah. Berjuang meskipun kamu ditakdirkan untuk gagal. Apakah ini kemanusiaan? Aku tidak mengerti. Ada pengawal melaporkan bahwa Tuan Yin telah berhasil. Keluarga telah mengatur agar mereka tinggal di sini sampai setelah ujian sejarah minggu depan. Pengawal itu menyerahkan panel kontrol kepada Yin, yang memperlihatkanku dan Villiers menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh para cendekiawan Suani secara metodis. Setelah ujian, para sarjana Suani meninggalkan arsip dan dengan senang hati memujiku dan Villiers. Dan ada penjabat muda berbicara seolah orang ini merasa terancam dengan keadaan Kowloon yang semakin maju. Para pendahulu pada akhirnya akan hilang dalam sejarah dan diinjak-injak oleh generasi mendatang. Apakah itu yang ingin kamu katakan? Pejabat muda itu seolah panik dengan kata-kata Yin barusan. Keluarga kami mengajarkan bahwa sejarah tidak dapat dihindari. Tetapi keluarga memiliki beberapa perjanjian yang tidak terucapkan. Kamu tidak perlu menyerahkan apa yang kamu miliki dengan mudah. Beruntungnya kamu, aku tidak membawa senjata hari ini. Yin berbalik untuk pergi setelah berbicara, dan penjabat muda itu akhirnya menghela napas lega, lalu ambruk ke dinding. Namun saat itu, Yin menjulurkan tangan kirinya yang berbentuk seperti pistol dan mengarahkannya ke penjabat muda, dan dia bergumam. Sebuah peluru menembus tengkorak penjabat dan memercikkan darah dan isi otak ke seluruh relief di dinding koridor. Pengawal memasukkan pistolnya dan mengeluarkan perlengkapan pembersih untuk membersihkan tempat kejadian. Lalu pejabat senior itu menundukkan kepalanya dalam diam dan mengikuti di belakang Yin. Yin menatap pintu arsip yang tertutup, mencibir dingin, lalu berbalik. Kedua monster itu, jangan menahan diri dan gunakan cara apapun yang diperlukan. Bukankah itu yang diajarkan kepada kita? Sehabis melakukan konversi pers, mereka mengobrol, dan sepertinya Villiers tak terbiasa dengan hal semacam itu. Padahal dia bintang utamanya, Villiers adalah kunci untuk merevolusi seri Musashi, dia lebih suka dikelilingi mesin daripada politisi, dan Villiers tahu hanya ku yang cocok menghadapi mereka. Lalu Villiers menyimpan bukunya dan bangkit dari tempat duduk, mengajakku untuk ke urusan selanjutnya, dan pesawat akan tiba dalam 20 menit, tapi ku memintanya untuk mematikan mesin itu. Tepat saat Villiers tersesat dalam kebingungan, ku menendang obeng ke lantai tepat ke arahnya. Villiers nyaris tak bereaksi tepat waktu saat ia berbalik untuk menghindari serangan. Obeng itu menyentuh pipinya saat melesat lewat, sambil menoleh, ia melihat bahwa salah satu karyanya entah bagaimana telah memasuki mode serangan. Musashi Enam mengambil meriam dan mengayunkannya ke Villiers yang berdiri di depannya. Seranganku mengimbangi ayunan Musashi Enam, yang memungkinkan Villiers melompat ke sisinya sebelum serangan berikutnya tiba. Konslet? Sepertinya tidak. Mari kita keluarkan dulu. Ini tidak layak disebut ciptaanku. Ku mengangguk dan berjalan ke arah Musashi Enam saat ia berusaha melepaskan diri dari ikatan elektroniknya. Ku menghajar Musashi Enam dengan instruksi dari Villiers, dan Villiers akan coba melacak dari mana serangan ini berasal. Sepertinya kode berbahaya diunggah 5 jam yang lalu, mesin tersebut masih berada di pabrik persenjataan Pulau Kru pada saat itu. Dan itu bukan tempat yang bisa dimasuki orang sesuka hati, perangkat lunak anti pelacakannya juga sangat canggih, kode redundan dibuat setiap 10 menit untuk menyembunyikan kode berbahaya.
Hanya segelintir orang di Kowloon yang memiliki wewenang dan teknologi untuk melakukan hal seperti ini. Entah peretas yang Villiers tangani tahun lalu, atau anggota Chow Feng Crew yang kutangkap, selain beberapa orang itu, pasti ada seseorang dengan perlindungan keamanan yang tinggi, dan mungkin itu hasil karya Cradle. Sepertinya organisasi peretas ini akhirnya muncul kembali di Kowloon setelah konon mati bertahun-tahun lalu. Mereka mungkin telah mencoba menyembunyikan pembayaran mereka beberapa kali, tetapi mereka menerima pembayaran rutin dari... Villiers menatap terminal akses selulernya beberapa saat sebelum menyelesaikan kalimat. Dari? Yin. Manusia memang tidak ada harapan. Bahkan kerabat pun mereka musnahkan jika menghalangi. Kenapa kau bingung? Bingung? Aku tidak pernah lebih tenang. Kemanusiaan hanya menegaskan keyakinanku di setiap langkah. Setelah semua kemarahan mereda, yang tersisa hanyalah kegembiraan. Kemarahan? Meskipun mengetahui bahwa aku telah dikhianati, aku masih tak merasakan emosi. Melihat Villiers yang dipenuhi amarah, aku tiba-tiba diliputi oleh ide-ide yang tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Manusia memiliki serangkaian emosi yang jauh lebih mendalam daripada sekadar satu kata benda dalam sekumpulan data. Ketakutan dan kemarahan sang kakak, kesepian dan ketidakpuasan Villiers, serta cinta dan kepuasan keluarga semuanya saling terkait satu sama lain. Dipenuhi dengan ikatan emosional, tidak satu pun yang berasal dari hati. Keluarga mengajarkanku kerendahan hati, dan kerendahan hati berarti menahan diri untuk tidak menggunakan kata ini. Tetapi mungkin aku sesempurna yang dikatakan Villiers dan yang lainnya. Aku selalu mampu menanggapi orang lain dengan sikap yang tepat dan memenuhi harapan mereka. Ini telah menjadi tugasku sejak lahir, yaitu menjadi penguasa yang kesepian, kuat, dan palsu. Penguasa hanyalah kedok belaka, dijalin melalui kebohongan untuk menari bagi massa. Namun aku akan memenuhi misi keluargaku, memenuhi harapan rakyat, dan menahan diri dari tindakan apapun yang sesuai dengan penguasa. Sebuah reruntuhan tanpa kehangatan terletak di bawah cangkangku, tenggelam dalam ketidakpedulian. Untuk mengisi reruntuhan tanpa emosi ini, aku berusaha sebaik mungkin untuk meniru dan menunjukkan perhatian kepada orang lain, dalam upaya untuk memahami makna yang lebih dalam yang terkandung dalam kata-kata ini, sehingga aku dapat berusaha sebaik mungkin untuk bertindak seperti orang normal. Namun, perbaikan yang telah aku lakukan pada reruntuhan ini berakhir dengan lenyap begitu saja ke laut tanpa jejak. Mungkin beberapa hal memang tidak dapat ditiru. Penghalang besar mengelilingi saat aku berjalan-jalan di Kowloon Chamber of Commerce. Tidak ada hal dari dunia luar yang melibatkanku, seolah-olah aku adalah hantu. Entah bagaimana aku menemukan sebuah kawasan permukiman. Orang-orang di luar memasang lentera dan dekorasi untuk mengantisipasi pemilihan umum. Yang lain berkumpul untuk berdiskusi tentang siapa yang ingin mereka pilih. Seperti yang dikatakanku, para warga sedang berdiskusi soal pemilihan pemimpin, dan para remaja ini saling cekcok soal pemilihan, lalu salah satu remaja bertolak pinggang sambil mengatakan, Kaisar perlu memiliki semangat seperti Yin. Pengambilan keputusannya telah menyelamatkan Kowloon beberapa kali selama beberapa tahun terakhir. Hanya orang seperti dia yang dapat mencapai kebesaran, terus berdebat dan ada yang mengungkit masalah di dojo. Mendengar perbincangan di pinggir jalan, ku sudah lama menduga hal ini. Namun saat hendak meninggalkan kota, ku mendengar suara wanita yang jelas dan tegas menyela pertengkaran di antara mereka bertiga. Yaitu suara gadis kecil. Dia bilang kamu salah paham. Ladyku akan menjadi orang yang membuat hidup kita lebih baik. Ku agak terkejut mendengar ini. Seorang warga di kejauhan melihatku dan memberi hormat padanya. Dan bertanya apa yang membawanya ke sini? Mendengar itu, keempat orang yang berkumpul dalam diskusi tentang pemilihan menoleh ke arahku. Segera menutup mulut mereka dan memberi hormat, ya mereka jadi canggung, tapi ku tidak masalah, mengabaikan semua upaya untuk tetap bersembunyi, ku perlahan berjalan ke arah gadis yang membelanya. Bertanya kenapa mempercayainya, ya itu karena anak merasa ladyku akan melindungi kita semua, ya ucapan tulus seorang bocah tuh biasanya murni guys. Lalu begitu saja, sekelompok warga bubar dan pergi. Setelah berpamitan dengan para penghuni, ku berjalan mendekat dan duduk di bangku itu masih terasa hangat. Imajinasi tentang orang yang duduk di sini sebelumnya mengalir ke dalam pikiranku. Apa yang merasuki mereka untuk duduk di sini dan beristirahat?
Saat Ku membayangkan apa yang dipikirkan orang itu sebelumnya, Villiers melangkah keluar dari bayangan di jalan setapak. Sungguh menyedihkan. Anak itu tidak tahu bahwa kami mengenakan topeng saat melakukan drama politik yang diatur oleh orang lain. Namun ketika aku melihat senyum gadis itu, dia menyentuh hatiku dengan cara yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Meskipun aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apa itu, tapi aku punya firasat bahwa aku tidak ingin mengecewakan anak itu. Villiers hendak mengatakan sesuatu ketika teriakan cepat terdengar dari kejauhan. Menatap ke arah suara itu, mereka melihat seorang wanita muda berpakaian putih menarik gerobak kayu di belakangnya yang mungkin milik museum. Gerobak itu memiliki tanda di bagian atas dengan tulisan, boneka Moyuan, yang ditulis dengan santai menggunakan kuas. Setelah melihatku, wanita itu mendekatinya dan duduk di sisi lain bangku, namanya Moyuan, meminta ambilkan air padaku karena dia kelelahan, dan Ku mengambilkannya. Moyuan mengangguk dengan gembira, saat Ku berdiri dan berjalan ke penjual untuk mengambilkan sebotol air. Villiers bertanya apakah ia tak takut dengan apa yang diberikan. Yah Moyuan tidak takut, karena dia merasa aman di sini. Yah Moyuan selalu percaya dengan intuisinya, karena selalu tepat, menceritakan pengalamannya saat di sini. Dia pembuat boneka mecha dan cukup percaya diri dengan hasil karyanya adalah yang terbaik di KCC, dan hasil seni yang diwariskan turun-temurun. Ku mengambil boneka dari gerobak itu, mengambil yang berbentuk burung merak kecil. Boneka itu tampak dipoles halus, dengan setiap bulunya diukir dengan ahli. Dia dipuji olehku, yah itu sudah Moyuan lakukan sejak kecil. Namun keluarganya sedang dalam kondisi tidak sehat. Bahkan Moyuan terbatuk-batuk sebelum dia sempat selesai bicara, yah dia batuk darah. Namun saat Ku akan memanggil dokter, dia bilang baik-baik saja. Saat berbicara, Moyuan mengambil pil dari botol keramik, menelannya, dan mencoba mengatur napas. Dan dia lanjut menceritakan kisahnya, yang mulai menjual hasil karyanya saat masih muda, untuk membantu keluarga. Yah 11-12 ama Mimin juga, udah jadi tulang punggung dari masih muda. Bahkan dari gerobak itu cukup jelek, jadi gak banyak yang minat beli, bahkan beberapa yang mau beli itu karena kasihan. Namun seiring dengan membaiknya kondisi Moyuan, bisnis pun ikut membaik. Ia mempunyai mimpi akan menjual hasil karyanya keluar Kowloon, dan melihat dunia, melihat langsung dunia dan tidak mendengarkan dari kata orang saja. Dan dengan itu Moyuan merasa cukup untuk istirahat. Karena dia juga harus kembali untuk memasak buat saudara di rumah. Namun Ku berteriak dengan boneka merak yang dia pegang. Tapi Moyuan bilang itu ia ambil saja, hitung-hitung buat gantiin air yang Ku berikan. Sambil memegang boneka, Ku melihat ke arah ibu kota yang makmur. Asap hasil memasak mengepul keluar dari gedung-gedung di kota dan menghilang, ditarik oleh pengatur atmosfer yang tergantung di atas langit-langit. Di jalan, orang-orang datang dan pergi, yang lain terlibat dalam percakapan saat lampu pinggir jalan mulai menyala. Meskipun aku mungkin tidak memiliki emosi manusia, aku masih dapat merasakannya dari orang-orang di sekitarku. Mungkin aku bisa mendapatkan perasaan manusia dengan bertemu orang-orang seperti dia? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi sekarang aku tahu bagaimana rasanya merasakan sensasi hangat yang tersalurkan ke anggota tubuh dan organku. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Ini perasaan yang aneh, tetapi tidak buruk. Sungguh malang. Dengan gejala seperti itu, dia akan menyerah pada penyakitnya jika dia tidak mendapatkan perawatan medis. Namun, dia mungkin tidak mampu membayar biaya pengobatan. Mimpinya akan hancur. Orang baik yang menjalani hidup penuh penderitaan adalah dosa kemanusiaan. Kamu mungkin benar, tetapi bukankah kita ada untuk membawa kebahagiaan bagi orang lain? Kebahagiaan? Apakah kebahagiaan benar-benar ada di dunia saat ini? Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi di terminal Villiers. Dia menunduk dengan ekspresi tegas. Tetapi setelah beberapa detik, dia perlahan tersenyum. Lihat pesan rahasia ini, Yin dan pasukannya telah memberontak. Villiers menunjukkan rincian pemberontakan Yin kepadaku. Ia memperhatikan jumlah korban terus meningkat. Tampaknya serangan terhadap kita beberapa waktu lalu hanyalah awal. Kali ini, dia mengibarkan benderanya melawan kita secara langsung. Di mana mereka sekarang?
Sejumlah besar pasukan telah berkumpul di luar kota, dan terjadi kerusuhan di distrik kota utara. Tampaknya mereka bersimpati dengan pemberontakan tersebut. Sekarang adalah kesempatan kita. Apa maksudmu? Kita dapat meninggalkan Kowloon selamanya, membebaskan diri kita dari pertengkaran keluarga dan perjuangan manusia. Kamu benar. Sekaranglah kesempatan kita. Tapi aku tidak akan meninggalkan Kowloon. Apa maksudmu? Kau dan aku sama-sama tahu apa yang akan terjadi jika saudara naik tahta. Pemberontakan akan menciptakan sungai darah saat mereka membantai warga yang mendukung kita. Kita tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Warga? Kenapa kau tidak bisa menghentikan aksimu kali ini? Ini memuakkan. Aku pikir kau mengerti diriku. Aku mengerti. Tapi maaf, aku dilahirkan untuk memerintah. Melindungi warga negara adalah tugasku. Lakukan sesukamu. Aku tidak lagi peduli dengan urusan manusia. Aku ingin bergabung dengan Dewan Sains dan bekerja pada teknologi Gestalt AI mereka. Oke. Saya doakan semua yang terbaik untukmu. Cukup dengan basa-basinya. Aku tidak tahan dengan semua etika sosial ini. Aku tidak tahu apakah aku membuat keputusan ini karena harapan semua orang, atau karena keinginanku sendiri. Namun ketika aku berpikir untuk meninggalkan Kowloon, sebuah suara dalam hatiku berteriak, berhenti, karena tempat ini adalah rumah bagi kawan-kawanku. Mereka yang memiliki apa yang tidak aku miliki. Mereka lebih sempurna dan cantik dariku. Tugasku sudah jelas. Aku harus melindungi mereka. Aku harus melindungi warga Kowloon. Bertemu dengan Yin seorang diri, sedikit adu mulut, dan akhirnya ku bertarung dan membantai Yin, beserta para pengikutnya. Sialan, aku tidak percaya aku kalah. Kenapa kau biarkanku hidup? Apa kau berusaha mempermalukanku? Pergi, aku tak akan menghukummu. Sungguh lucu. Aku musuhmu. Sejak saat kita mengangkat senjata satu sama lain, kita bukan lagi keluarga. Benar, kau telah membawa perang dan kehancuran ke Kowloon. Tapi kau tetap seseorang yang harus kulindungi. Apa maksudmu? Pengalaman dan cita-cita kita mungkin berbeda, tapi kau tetap unik di dunia ini. Kebencian dan kemarahanmu juga merupakan salah satu ikatan emosional yang tak terhitung jumlahnya di sekitarku. Begitu kau meninggal, semua hal ini akan terhapus. Dan tidak seorang pun akan dapat meniru keberadaan dan emosi dirimu. Kamu. Saudaraku, kamu juga dapat membebaskan dirimu dari ikatan keluarga. Seperti yang kamu katakan, negara tidak membutuhkan dua pemimpin. Obsesi dan rasa sakit karena menjadi penguasa hanya akan mengekangmu. Sekarang, kamu bebas melakukan apapun yang kamu pilih. Sama seperti orang lain. Mengekangku? Yin teringat dengan masa lalunya yang indah saat dia kecil, memberikan sesuatu yang langka kepada kedua adiknya, Villiers dan Ku. Aku akan meneruskan beban ini dan memenuhi tugas penguasa sampai akhir hayatku. Yin berbisik pelan, dan Ku berdiri sambil menatap seluruh Kowloon. Beberapa waktu setelah pertempuran berlalu, Ku mendapat gelar penguasa sekaligus penjaga makam KCC. Sedang mengobrol dengan seseorang, yang tampaknya Ku sudah siap untuk ke dunia luar. Sungai waktu yang stagnan mulai mengalir lagi. Saat pertama kali aku pergi, Kowloon metropolis dan reruntuhan bawah tanah sedang dalam pembangunan. Pada saat inilah aku akhirnya melihat bagaimana manusia hidup di era saat ini. Ada prajurit yang sedang berdiskusi dalam kondisi genting. Sebagian besar skuad sudah dievakuasi, dan mereka ditinggalkan, namun tiba-tiba ada suara yang berteriak untuk jangan menyerah. Seorang gadis menyusup ke pangkalan dan menghentikan para prajurit. Dia dengan cepat menebas koruptet dengan tombaknya, lalu menyerang dan melemparkan senjata ke musuh di belakangnya. Inersia dari benturan tersebut membuat musuh terlempar kembali sejauh 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan sebuah tombak baru terbentuk di tangannya. Ya dialah Ku,
Namun tentara mendeteksi bahwa ia bereaksi pada punishing virus, namun ku bilang dia bukan musuh, dan corrupted lah yang harus diprioritaskan. Ku mungkin terampil, tetapi melawan sejumlah besar corrupted sambil mencoba menekan punishing virus agar tidak menyebar ke prajurit lain, telah mendorong hingga batas kemampuannya. Sekarang setelah pertempuran berakhir, ku dan prajurit yang tersisa berdiri di reruntuhan pangkalan. Berterima kasih, namun ku masih kecewa karena tak bisa menyelamatkan semua orang. Namun tentara merasa itu sudah yang terbaik, mengingat dengan jumlah musuh yang begitu banyak. Lalu ku menawarkan pengawalan kembali, namun karena mereka telah ditinggalkan, jadi mereka akan menuju oasis, dan mengajakku, walau menemukan tanda punishing virus dalam dirinya, mungkin kita bisa saling memahami saat sudah bercerita. Tapi ku menolak, dengan alasan akan merugikan kedua belah pihak. Mendengar ini, prajurit itu memberi hormat kepadaku. Namun, saat prajurit itu baru melangkah, setelah berbalik untuk pergi, ku melihat beberapa luka berdarah di punggungnya, dan bahkan lengan corrupted mekanis tergantung padanya. Namun saat ku bergegas menghampiri, ku mendapati bahwa ia sudah berhenti bernapas. Meninggalkan pangkalan, ku mendirikan 3 plakat di tanah untuk para prajurit, dan menggantungkan helm mereka di atasnya. Saat beberapa pemulung berada di luar kota untuk bernegosiasi dengan para prajurit, mereka ingin memasuki kota, namun mereka tidak dibiarkan masuk karena takut mereka telah terjangkit. Namun pada saat yang sama, tembakan artileri corrupted melahap mereka dalam sekejap. Seorang wanita buta membawa anaknya, memohon dibiarkan masuk padaku. Mendengar permohonan wanita buta itu, ku mengizinkannya. Namun wanita itu tidak tahu bahwa anak yang dia bawa sudah tidak bernafas. Perpisahan, pengkhianatan, rasa sakit, kematian, inilah tema-tema era ini yang membentuk dunia. Virus punishing telah menghancurkan umat manusia selama perjuangan putus asa mereka untuk bertahan hidup di dunia pasca-apokaliptik ini. Pengetahuan menyatakan tidak ada api penyucian, tidak ada neraka. Namun sekarang aku melihatnya. Neraka ada tepat di depanku. Keberadaan manusia yang menyedihkan kini berada di ambang kehancuran. Mereka binasa di tengah perjuangan, penderitaan, dan penyiksaan. Maaf, mohon maafkan kesombonganku. Tapi aku tak tahan melihatmu terus menderita karena kenyataan. Seseorang harus selalu memikul salib, bahkan jika itu adalah aib. Itulah tugas penguasa. Merupakan tugas penguasa untuk melindungi apa yang berharga bagi mereka. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Ya, hanya dengan mengirimkan penghuni langit itu ke bumi, kita dapat mengakhiri semua penderitaan manusia dalam sekejap. Mereka tidak perlu terus berjuang di era tragis ini. Semua orang bisa hidup selamanya di dunia virtual. Sesuai keinginan Anda. Mulai sekarang, Waksu, arahkan semua daya komputasi untuk mengumpulkan dan mencadangkan model kesadaran untuk seluruh umat manusia. Tabula Akasha tidak dapat lagi dibatasi hanya di Kowloon. Seluruh umat manusia harus tercatat dalam sejarah dan bersama-sama menyambut datangnya era baru. Dan interlude Pavo selesai. Sungguh story yang banyak memiliki makna menurut Mimin pribadi, terutama dari kata-kata Villiers, bahwa memang manusia itu makhluk yang sangat rumit. Dari Villiers yang selalu berpikir kritis, Ku yang bisa menjadi contoh sebagai pemimpin yang baik dan bijak dalam mengambil pilihan. Yin yang ambisius, sempat memilih jalan yang salah tapi berhasil menerima kesalahannya. Dan Mo Yuan yang terus berjuang demi keluarga, dengan kondisi fisik yang sudah diambang batas. Dan juga beberapa kisah pilu yang kutemui, kembali menunjukkan kenyataan bahwa dunia ini sudah diambang kiamat. Yah, begitulah kisah pilu di PGR. Rata-rata karakter yang masuk dalam kisah-kisahnya adalah orang-orang bermental kuat, masih berjuang walau di hadapannya adalah neraka sekalipun. Ya udah kalau gitu sebelum saya akhiri video, kembali saya ucapkan terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Dan saya akhiri video ini, sampai bertemu di story PGR selanjutnya. Salam online Sikikan.